ya Mbak ya, jadi jangan anggap saya itu benar. Mas kok Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat rekan kita Ani Andiani selaku Ketua Pimpinan Ranting IPPNU Kelurahan Medono. Ani Andiani kok? Oh, Ani Andiani benar ya. Terus rekan kita Pimpinan Ranting IPPNU Kelurahan Medono yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin beberapa ada yang baru lihat saya mungkin ya. Karena memang nggak beraktif ya Mbak Ani ya. Saya Alia Rizkia. Periode kemarin masih ikut, tapi periode ini sudah enggak. Masih ikutnya di cabang sama di pimpinan wilayah. Nah, di sini saya sedikit sharing ya sama rekan kita semua tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu kan berarti hal-hal yang masih marak pada sekarang. Yang salah satunya itu tentang gender, keadilan gender, di mana beberapa mungkin seperti Mbak Ina ataupun mbak-mbak yang lain biasa dengar apa sih gender itu, kenapa harus dengan keadilan. Biasanya mungkin kalian tahunya gender itu mungkin hanya tentang perempuan saja. Di situ membahas tentang keadilan yang tidak hanya spesifik laki-laki maupun perempuan, tapi di situ keduanya. Gender itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya jenis kelamin. Nah, bahasanya kenapa sih harus membahas tentang keadilan gender ini? Karena memang kita dengan budaya yang masih ya jenengan tahu sendiri bagaimana perempuan di masyarakat dan laki-laki. Sing lanang mungkin laki-laki itu terkenalnya dengan pemberani, kuat, kemudian serba bisa, dapat memimpin. Sedangkan perempuan kita biasa disebut dengan wanita yang lemah, ya cantik, tapi apa? Cerewet, iya benar. Kemudian juga lemah tadi. Terus biasanya seringnya wanita itu sumur, kasur, dapur. Harus izin apa? Sumur, kasur, dapur. Gitu ya. Terus balik-balik di situ terus. Nah, kenapa sih seperti itu? Padahal kita wanita itu juga spesial. Dalam Al-Quran pun nggak ada kan yang namanya surat Ar-Rijal, adanya surat An-Nisa. Terus kemudian di negara ini tidak ada namanya dharma laki-laki, adanya dharma perempuan. Kemudian adanya hari Kartini. Apa ada hari Bawa Kartini? Nah itu berarti kan seaslinya kita sebagai perempuan itu ya sama-sama memiliki cara yang sama, dapat memimpin, dapat bekerja, dapat berpendidikan dan yang lainnya. Tapi kan stigma masyarakat ketika perempuan berpendidikan tinggi dianggap ingin menyaingi laki-lakinya. Mungkin kalau bekerja juga ingin bin duit akan dibujuk. Padahal kan tidak. Di situ perempuan itu bisa saling sama pasangannya, perempuan juga bisa berdaya dimanapun berada. Banyak contohnya. Ketua DPRD Kota Pekalongan tahun kemarin, Bu Balkis, itu perempuan kan. Beliau dapat memimpin DPRD di Kota Pekalongan dengan baik dan pastinya banyak hal-hal yang diperbarui dari beliau. Itu contohnya. Kemudian di sini kan biasa nih, contoh kecil, perempuan itu selalu kalau di organisasi jadi si konsumsi, kalau laki-laki jadi siapa? Si perkap ya gitu kan. Soalnya karena anggapannya itu perempuan tuh ya wes bagian masak, bagian jajan, sedangkan laki-laki bagian gotong-gotong, bagian barang. Itu ya teman-teman ya. Dalam Al-Quran sendiri itu membahas tentang laki-laki dan perempuan sama, itu ada terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia itu di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, dalam ayat ini, dalam tafsir wajisnya, karena memang Al-Quran itu kan tidak hanya ada bacaan, ada terjemah, tapi di sini juga ada tafsirannya. Nah, salah satunya yakni di tafsir wajis itu mengatakan bahwa semua manusia itu sama derajatnya kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antar suku dengan suku lain, kemudian juga bangsa dengan bangsa lain. Dan mereka itu saling mengenal, saling bantu, saling tolong-menolong satu sama lain. Dan tidak saling memusuhi. Allah itu tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan. Kemudian, kalau dalam tafsir tahlilinya sendiri, dalam ayat ini itu menjelaskan bahwa manusia dari seorang laki-laki dan perempuan itu, laki-laki itu dari Adam maksudnya, maaf, kemudian perempuan itu dari Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda kulit, bukan untuk mencemooh, tetapi untuk saling mengenal, saling menolong, saling menyayangi. Nah, kebiasaan manusia itu memandang kemuliaan itu selalu sangkut paut dengan kebangsaan dan kekayaan. Iya apa tidak? Contoh, orang akan dihargai ketika orang itu kaya, orang akan dihargai kalau orang itu mumpuni, cantik. Nah itu, kita itu masih berpikir seperti itu, tidak, hati kita itu belum bisa setara untuk, ya sudah, yang namanya manusia itu berbeda, kita memiliki skill yang berbeda, kita memiliki kelebihan kekurangan yang berbeda, dan kita itu harus saling menghargai, saling menghormati. Ya itulah perbedaan manusia itu, ya berbeda-beda, yang kembar pun pasti ada perbedaannya. Iya enggak? Nah, bagaimana sih keadilan itu akan kita jaga, kita bisa melakukannya dengan cara apa? Yang pertama, kita sebagai perempuan ya harus bisa memanusiakan perempuan juga. Jadi sesama perempuan itu harus saling, tidak memusuhi, tidak memperolok-olok. Contohnya, teman kalian suka K-pop, sedangkan kalian itu tidak suka, langsung ih apa sih alay, itu nggak boleh ya. Kemudian juga ya mungkin ada kan yang seperti itu, ih ngapain sih beli tiket konser sampai 4 juta gitu. Padahal kan itu memang kesukaan dia, dan setiap manusia itu punya role model sendiri, setiap manusia itu memiliki tokoh idolanya sendiri. Tidak bisa kita untuk menyamakan orang itu sama seperti kita. Kalau kita punya pasangan saja, tidak bisa kita memaksa pasangan kita harus A ya A. Nah, sama pasangan itu ya harus saling antara laki-laki dan perempuan. Ketika sudah bersatu, ya mereka harus saling mengerti, saling menghargai dan saling menerima. Tuh ya kita ya. Terus hal kecil lagi, kita memiliki kodrat sebagai perempuan, yaitu menstruasi, haid. Ketika kita haid, mungkin ada teman kalian yang kalau haid itu siklusnya beda-beda. Ada yang biasa tok, ada yang sampai guling-guling, ada yang sampai pingsan pun ada. Nah itu kan kita harus menghargai, tidak langsung ih apa sih wong haid biasa sulan pingsan kok isih wae koyo ngono ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, pada ayat itu memberikan gambaran kepada kita sebagai laki-laki maupun perempuan itu sama di mata Allah, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, itu termasuk dari dimensi spiritualnya. Kemudian dalam aktivitas sosialnya pun sama, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki mimpi, dan mereka itu tidak dibedakan. Kemudian ayat ini juga mengikis tuntas tentang pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terhadap ada perbedaan. Ya, laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan haid, hamil, kemudian melahirkan, menyusui, siklus itu kan, dan itu kan laki-laki tidak punya. Itu sudah kodrat kita. Ya, itu memang kewajiban seorang wanita. Mau nggak mau kita akan mengalami hal seperti itu. Tapi kan beda lagi dengan seorang laki-laki yang menuntut perempuan untuk
membersihkan rumah dan perempuan hanya bisa di rumah saja, itu bukan kodrat, itu adalah kewajiban semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sama-sama memiliki tugas yang banyak, yang sama, maaf, maksudnya gitu. Jadi ketika seumpama istrinya masih proses setelah melahirkan, berarti kan masih proses nifas, masih baru sakit-sakitnya, yuk seorang laki-laki tidak bisa memaksa kita untuk yuk sampean mungkin itu kasih sampean, itu tidak bisa, itu namanya bukan manusia, berarti dia tidak bisa memanusiakan. Kemudian tadi kan perbedaannya dari sisi ibadah ya, berarti siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang beribadahnya lebih tinggi, ya pahalanya lebih tinggi, dan kedudukannya sama Allah pun akan lebih tinggi. Itu, jadi Allah itu tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dalam ayat ini mempertegas misi pokok Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, diskriminasi warna kulit, etnis, ikatan primadonal lainnya. Kemudian Al-Quran juga mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah itu sudah memberikan firman yang seadil-adilnya untuk kita, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan kultur kita, budaya kita masih sering mengabaikan ataupun sekarpe dewe. Ya sudah, itu menjadi kewajiban kalian. Ya sudah, itu sudah kultur dari dulu, tidak bisa diubah. Oh no, tidak bisa ya. Jadi siapa yang bisa berubah? Ya diri kalian sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dengan menerima orang lain dengan perbedaan kita, kemudian juga dia saling membantu. Contoh, ini Mbak Ani jadi ketua, yuk teman-temannya di sini membantu dengan cara apa? Ini ada program kerja tadarus, ya mau nggak mau kalian harus support sebagai pengurus, sebagai anggota. Ya, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berada di zona kalian seperti ini. Masa, kok kamu orang melu tadarusan sih? Itu juga tidak bisa, karena kita di sini tuh hikmat ya rekan kita ya. Jadi ya wes seikhlasnya saja. Ya, tugasnya sama-sama mendoakan bareng-bareng. Sebagai pengurus ataupun anggota juga kayak wabil khusus ya ketuanya berarti gelem ngefatihahi anggotane. Kak Popo, yang namanya masa itu kan ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah ini masih dalam kepemimpinannya Mbak Ani. Ya berarti mau nggak mau kalian harus support. Kalian sudah memilih Mbak Ani, ya kalian harus menerima Mbak Ani itu seperti apa. Jangan dibedakan, jangan sampai Mbak Ani itu merasa sendiri ataupun merasa kok aku kabeh ya. Nah itu berarti kan teman-temannya harus saling support. Gitu ya rekan kita ya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf, ngapunten menawi ada kata yang kurang tertata ataupun tutur yang kurang teratur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara